Kemudian berikan tepuk tangan untuk Andin. Iya. Dan Ardito Pramono. Lalu kemudian inilah yang punya ada. Ini udah kursi siap 1, 2, 3, 4. Oke, langsung saja. Saya akan langsung mengundang. Kurang, lagunya kurang 3. Udah 4? Sudah 4? Langsung saya undang bersamaan berikan tepuk tangan untuk Dewa 19, Ahmad Dhani, Yuga, Anda, dan Agung. Udah 4. Oke. Silakan Mas Dhani. Bebas mau duduk di mana aja Mas. Mau di tengah boleh, kalau di pinggir ya bisa kayaknya ya. Selalu di tengah. Oke. Mas Yuga, Kang Yuga udah, Mas Andra udah, Mas Agung. Oke, Mas Agung sudah bergabung bersama kita. Iya, rekan-rekan media silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Yang baru saja tiba silakan langsung menuju kursi yang sudah ditentukan. Di belakang juga masih ada beberapa area yang kosong. Kalau nanti mau foto ada sesinya. Jadi untuk semuanya, Mas Agung sebelah sini Mas. Biar kece, biar fotonya bisa semuanya, agak mundur juga boleh. Tapi sebelumnya silakan ditaruh dulu retakan alat-alatnya, kameranya, handphonenya. Berikan tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita yang sudah di depan. Apa kabar semuanya Bapak Ibu, sehat? Sehat? Alhamdulillah, Mas, Mbak, Andin. Oke, senang sekali bisa bergabung bersama kita semua, di mana beberapa saat lagi kita akan mendengarkan penjelasan secara langsung Press Conference Dewa 19 A Night at the Orchestra Chapter 3 dan Chapter 4. Untuk memulai sesi press conference ini langsung saja saya mau menuju ke Mas Dhani. Mas, dari chapter 1 dan 2 liputan di media itu Mas, dibilangnya itu adalah konser dengan musikalitas maha tinggi. Luar biasa. Dan ini akan dibikin chapter 3 dan chapter 4. Sebelum kita bahas chapter 3 dan chapter 4 ya Mas, saya mau tanya, ini sebenarnya waktu bikin A Night at the Orchestra itu dalam rangka apa sih Mas? Mau bikin IP baru, eksistensi, atau ya pengen bikin cara yang beda aja gitu? Namanya juga Mas Dhani. Yang bilang Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilang tadi musikalitas maha tinggi, konser dengan musikalitas maha tinggi. Ada Mas di media. Ada beberapa rekan media. Kalau saya sebut medianya ntar dia cicak langsung kabur. Ah, itu benar. Oke. Kok boleh gitu ya. Oke. Sebenarnya kurang kencang. Iya ya, ganti Mas. Punya mic lagi. Cek. Ya, monggo Mas. Ya, sama aja. Sinyal kayaknya ya. Jadi awalnya itu sebenarnya saya melihat Cek. Jadi saya melihat Jakarta itu. Iya saya Mas. Mendingan saya bawa sound system sendiri. Cek sama aja. Saya melihat Jakarta itu adalah sebuah kota metropolitan yang cukup punya sama aja. Jadi Jakarta itu punya potensi untuk menjadi kota yang berbudaya. Jakarta sangat punya potensi untuk menjadi kota yang berbudaya. Jadi waktu itu saya membayangkannya sih sebenarnya di Gedung Kesenian Jakarta. Perhelatannya itu harus dilakukan di sana karena gedungnya itu bersejarah dari zaman Belanda dan saya waktu itu punya konsep Night at the Orchestra itu pinginnya sih seminggu sekali idealnya. Iya benar. Ya idealnya seminggu sekali. Jadi
Saya melihat warga Jakarta sudah bisa mengapresiasi musik orkestra, tapi musik orkestra dalam terminologi saya sebagai pembuat IP Night at the Orchestra. Jadi orkestra yang mempunyai potensi untuk bisa mudah dicerna, jadi tidak rumit. Jadi apa itu pemilihan lagu-lagunya itu memang benar-benar saya yang milih ya, dari episode 1 episode 2. Kenapa lagu ini supaya bisa mengakrabkan orkestra dengan masyarakat Jakarta. Jadi saya melihat saya melihat ada potensi bisa dilakukan jika gedung kesenian Jakarta itu sekarang sedang renovasi. Saya pengen kalau sudah selesai, saya pengen balik ke situ sebenarnya. Tapi karena waktu pertama awalnya dimulai acara itu tiba-tiba GKJ itu di renov, jadi ya harus pindah ke tempat lain yang sesungguhnya saya kurang berkenan gitu sesungguhnya. Dan seiring dengan itu ternyata antusiasme masyarakat di luar Jakarta pun cukup besar untuk mencoba mencicipi hidangan orkestra daripada Night at the Orchestra. Maka dari itu mungkin IO ini Redline dia IO yang berbasis scientific. Jadi maksudnya dia mereka itu tidak berdasarkan asumsi. By data gitu. Ya, by data. Jadi kenapa mereka kalau mengadakan acara selalu sukses? Karena mereka tuh IO yang scientific sekali. Jadi mungkin dulunya surveyor, ya kita nggak pernah tahu. Sehingga kenapa dipilih kota Surabaya, kenapa dipilih kota Solo, itu saya rasa nanti bisa ditanyakan sendiri. Yang pasti berarti ada keinginan daripada masyarakat di kota lain yang ingin mencicipi budaya baru, musik orkestra. Siap. Bicara soal masyarakat yang menjadi pengunjungnya nih, jadi marketnya, Mas kan udah ada 30 tahun Dewa, lalu pesta rakyat. Sekarang ini yang datang ke Night at Orchestra ini, yang tadinya pakai jas cuma ke kondangan doang, akhirnya bisa nonton konser pakai baju yang di lemari doang loh Mas. Ini memang menyasar market yang spesifik, datanya adalah yang market tertentu gitu, atau gimana Mas? Ya sebenarnya cara menghormati musik orkestra itu dengan nonton pakai baju yang dress up gitu. Dress up. Jadi wanitanya menggunakan gaun, laki-lakinya menggunakan jas pakai dasi gitu. Nggak kayak kamu kurang, nggak ada dasinya. Tapi kan aku ganteng. cantik sih Mas Aras. Oke, nah sekarang berlanjut chapter 3 Mas. Surabaya dan Solo. Bisa diceritain Mas? Saya nggak bisa ceritain karena itu kota yang milih adalah IO. Padahal sebenarnya saya masih ingin mengadakannya di Jakarta. Berarti masih akan ada chapter 5. Ada dong. Dan Night at Orchestra at Dewa 19 Night at the Orchestra ini hanya untuk Dewa 19 yang tampil, atau tadi kan Mas Ari bilang ini IP, artinya siapapun kalau dibikin seminggu sekali Dewa 19 kalau dilihat dari umur ya kalau seminggu sekali agak gimana gitu Mas. Berarti apa musisi lain boleh tampil? Rencananya tidak hanya Dewa 19, rencananya ada pakai konsep ini? Pakai konsep Night at the Orchestra itu ya. Ini IP saya yang bisa dipakai gitu. Bisa digunakan, harus dengan izin ya. Emang ada yang nggak izin? Ada. Pertama kita baca gosipnya belum puasa, astagfirullah. Loh, ini IP. Jangan ya. IP. Oh iya IP Mas. Ya kalau ada orang yang pakai ya berarti kan harus izin. Harus iya pasti. Ya, biasanya kan begitu. Iya. Semuanya begitu kan? Iya, IP, nama IP kan. Katanya intelektual property Mas. Oh iya, pokoknya ada yang intelektual itu harus izin. Izinnya kemana Mas? Ke Wangi.
Oke, tepuk tangan dong untuk Mas Dani. Oke. Aduh, Dani. Oke, saya lanjut ke dari Red Line, Mbak Tiara Savitri. Tiara nih, oh dimarahin. Oke, langsung saya mau nanya. Saya ditegur, Tiara nih. Saya mau nanya, kerja dengan ayah bunda deg-degan nggak? Ada enak dan gak enaknya. Ada enak dan enggaknya ya. Iya. Oke, kalau begitu saya langsung mau tanya. Ini Enaknya apa? Ada deh. Tapi dibayar profesional nggak sih? Itu. Ah. Enggak pakai. Oke, nanti kita ngomong di kesempatan lain Iya. soal kenapa bisa bergabung di Redline. Tapi yang mau saya tanya sebagai kreatif director dari Redline yang akan menyuguhkan chapter 3 dan 4 dan pasti setelah sukses di 1 dan 2, ini orang-orang di Surabaya dan Solo kan juga punya ekspektasi yang tinggi. Nah, kira-kira apa yang akan disuguhkan nanti? Yang pasti kita masih tetap bawa konsep yang sama dengan acara Another Orchestra yang pertama dan kedua, karena kan kita masih jatuhnya masih introducing the concept itself ya. Jadi kayak kita masih pengen introduce orang-orang dan membiasakan masyarakat dulu tentang konsepnya. Nanti kalau udah terbiasa dan udah mengerti lah dengan konsepnya dan juga tata cara menonton orkestra dan sebagainya, baru mungkin ada perubahan dari situ. Oke, jadi pastinya akan ada sesuatu yang baru, Iya. tapi masih tetap mempertahankan konsep orkestranya Iya. seperti kesuksesan di chapter 1 dan Iya. 2. Oke, kalau Mas Guntur sendiri, Mas, menjalin ini yang tampil nanti berbeda di 2 chapter sebelumnya. Ya, ada Dewa 19 tetap sama, yang featuringnya juga tetap sama. Tapi kan ada juga musisi-musisi yang juga baru akan tampil di chapter 3 dan 4 ini. Menjalin chemistry persiapannya seperti apa tuh, Mas? Ya, yang jelas harus menyesuaikan dengan karakter penyanyi ya, khususnya ada Ardhito sama Mbak Andin ya. Itu cuma untuk konsepnya mau dibuat seperti apa, itu ini saya sedang menjalani jarak jauh dengan Mas Dani, mau digimanakan ini untuk konsep musiknya. Tapi yang jelas yang jelas lagunya Dewa, tapi dengan karakter pembawaannya dari masing-masing penyanyi. Oke. Iya. Nah, teman-teman, Mas Guntur ini nanti akan menjadi konduktor dari Ahmad Dhani Philharmonic. Oke, orkestra. Siap. Terima kasih Mas Guntur. Saya mau menuju ke Mas Alas. Mas Ari? Ya, siap. Mas, lagu apa aja yang akan dibawain? Karena kan kita tahu, boleh dibocorin nggak sih persiapan Mas Alas berikutnya? Kan kita tahu. Mbak Tiara boleh? Boleh Mbak Tiara ya? Ya, untuk teman-teman di Preskon kan Ya, untuk boleh ya. membocorkan sesuatu. Iya betul. Ya, kan kita tahu nih, kan akan ada sesuatu yang besar lagi buat Mas Ari nanti setelah ini. Ya. Nah, apa persiapan perbedaan? Katanya dibocorin. Katanya mau bikin acara. Oh iya, itu Rama Maulana ya. Nanti kan. Ya. Nah, perbedaannya dengan yang ini gimana tuh persiapan yang ngebedainnya? Jadwal-jadwal beda-beda atau udah sejauh apa untuk yang night at di orkestra ini? Selamat siang teman-teman semuanya. Shalom, namo budaya. Kebetulan memang dalam rangka masih recover, saya itu maksimal seminggu cuma 3 kali. Oke. Manggung. Jadi itu back story-nya, sehingga jadwal untuk di orkestra ini juga ngomong lah. Jadi saya pasti ikut. Nah, jadwal yang acara saya sendiri itu diakali untuk tidak bertabrakan dengan ini. Dan kebetulan kan ini kan cuman memang dikit ya, di luar tur 30 tahun 2019. Nah, lagu-lagunya terus terang terserah Dhani sebagai yang menata konser itu ya. Ya, yang pasti tidak akan jauh-jauh lari dari hits besar saya. Dan juga mungkin beberapa hits yang dinyanyikan oleh Elfonda, oleh Onca di album-album Onca. Tidak banyak, karena kan juga ada Elo dan Firza. Tapi yang pasti beberapa hits klasik saya akan saya bawakan di situ. Contohnya Hamba Hanya Mimpi, ya.
selamat pagi. Oke. Raja Sumatera Uang. Ada perbedaan nggak sih Mas dibanding penampilan Mas Alas dengan Dewa yang sebelumnya? Sangat, gitu? sangat. Waktu saya ingat sekali waktu di Balai Sarbini yang episode 1 ya. Kebetulan layoutnya itu kecil panggungnya, jadi orkestranya itu benar-benar ada di belakang saya persis. Nah, dan ini waktu JR gini bilang, ya apa, tahu tak ngerasa no diiringi 48 orkestra gini. 54 ya, 54. Iya gue ya apa. Wow, enak bro. Jadi memang beda sekali ya, beda sekali rasanya. Ini pengalaman saya yang pertama dengan orkestra PIS sebanyak itu, dengan sentuhan yang cocok dengan selera saya. Kalau sebelumnya mungkin bekerja sama dengan para orkestrator yang lain di dalam konser-konser besar, tapi ini menyanyikan lagu yang saya cintai, lagu yang saya kuasai, dengan sentuhan yang luar biasa megah dan indah. Sangat ya, buat saya ini pengalaman personal yang luar biasa. Terus terang kita dapat gambaran dari Mas Ari, ngebayanginnya kita tunggu nanti di Surabaya dan Solo teman-teman. Tapi yang jadi perbedaan juga dibanding 2 chapter sebelumnya adalah hadirnya Ibu Mulan Jamila. 1, 2 ada? 1 yang di Sarbini. Oke. Yang di Vedrum. Oke. Nah, yang 3 dan 4 ini akan sama dibanding yang penampilan pertama waktu chapter 1 atau ada perbedaan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sepertinya jawabannya hanya Ahmad Dhani dan Allah yang bisa menjawab. Karena sampai saat ini belum dapat songlist. Boleh dong jawab kayak gitu? Boleh nggak Mas Aldo? Oh nggak boleh. Tapi yang episode pertama itu aku bawakan beberapa buah lagu aku sendiri, sama beberapa lagu dari orang lain yang Mas Dhani pilihkan. Jadi aku masih belum tahu apakah mungkin sama atau mungkin aku membawakan lagu salah satu lagu Dewa, bisa jadi. Tapi insya Allah nanti tetap saya akan memberikan yang terbaik. Kalau boleh milih lagu Dewa yang mau dibawain di chapter 3 4 ini kira-kira apa tuh? Kalau boleh. Kalau boleh. Nah, saya lihat Mas Dhani aja deh. Walaupun teman Bobo, tapi hanya Ahmad Dhani yang tahu jawabannya. Iya, kalau tahu boleh request gitu. Aku boleh bawa lagu ini ya. Pada prinsipnya saya tuh ikhlas, Mas. Jadi mau bawa lagu apa aja, yo hayu. Gitu. Ini mancing lagi. Bapak gimmick se-Indonesia. Bapak gimmick se-Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Bulan. Ya. Saya mau ke bercanda jangan jadi jangan. Bercanda Allah Akbar bulan puasa. Iya sih. Oke, tapi persiapan udah dilakuin belum sih? Kalau lagu belum ada persiapannya gimana? Iya, sampai saat ini masih lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ya. Iya. Oke. Puasa dulu. Waktu di chapter berserah diri sama Allah pokoknya. Chapter 1 berapa lagu tadi? Waktu itu 7 apa ya? Lumayan banyak sih, banyak. Oke. Saya mau ke Andi. Terima kasih. Saya mulai. Badin. Yes, Mas. Selamat untuk sekolahnya. Terima kasih banyak. Gimana persiapan untuk Night at the Orchestra? Persiapannya ya? Belum ada. Oh ya, persiapannya pasti mental dan batin yang paling dominan. Waktu pertama kali dapat kabar nih, Dit ikut bareng sama Dewa Night at the Orchestra. How did you feel? Aku senang banget. Oke. Senang banget karena buatku aku nggak tahu ya beberapa kali main sama Mas Dhani atau baru sekali, tapi buatku aku tuh selalu mengagumi beliau karena buatku kayak pemain rock yang suka jazz dan suka orkestra itu pasti selalu punya. Iya sama ya, kembali ya. Pemain jazz yang suka rock or vice versa, pokoknya buatku selalu punya warna yang keren banget gitu. Jadi ini sesuatu yang emang aku nantikan.
Oke. Rencananya bawain lagu sendiri atau Nggak lagu tahu, pasti lagu Dewa lah ya, cuman nggak tahu yang mana. Makanya tadi aku bilang persiapan mentalnya, jangan-jangan baru hamil 1 Mental. dikasih tahu. sama juga ya? Mas, ada juga liputan di YouTube tuh di sosial media siapa gitu loh. Najwa kalau nggak salah. Iya, Najwa betul. bilang, ini mau tampil belum tahu solisnya masih bisa berubah 40%. Emang biasa kayak begitu? Gimana sih Mas? Ciri khas Dewa begitu Mas. Dari Iya. dulu, dari zaman album pertama. Iya, kita memang dididik seperti tentara. Iya, harus selalu siap. Oke. Ya. Itu nunggu masukan atau nunggu mood atau tiba-tiba dapat dari saat itu semedi atau gimana Mas sebenarnya? Ya, nunggu detik-detik terakhir. Oh gitu. Iya. Biasanya kalau ada pressure-nya baru keluar gitu. Iya. Benar. Oke, siap. Ardito, dengan konsep seperti ini, lo terbiasa nggak dengan last minute seperti ini atau lo sebenarnya gregetan atau gimana? Jujur. Deg-degan banget. Deg-degan banget. Pertama kali diajakin aja butuh validasi gitu karena emang bukan dari Mas Dani sendiri gitu yang ngajak atau dari pihak diajakin orkestra bareng Mas Ahmad Dhani. Terus aku ngomong sama Mas Yoki, yaudah kita langsung nanya aja ke orangnya emang bener. Oh ya udah sampai nggak sepercaya itu gitu diajakin gitu. Jadi wah deg-degan banget sih apalagi dengan repertoire yang luar biasa. Udah sering bawain lagu-lagu Dewa, sekarang udah latihan itu siapa tahu jadi begitu. Bawain lagu A, C, udah ayo. Hatam, langsung hatam. Dan yang paling penting sih reference musik ya gitu karena menyanyikan dengan band gitu atau menyanyikan dengan orkestra gitu 45 piece atau 56 itu berbeda gitu feelnya kayak Frank Sinatra ngebawain saat orkestra dan mereka ngebawain saat trio itu feelnya dan cara pembawaannya juga berbeda jadi itu sih yang akhirnya dipelajari. Lagu Dewa 19 dibawain versi Andin, versi Ardhito Pramono pasti akan jadi sesuatu yang beda, betul? Betul. Oke, itu bisa kita tunggu nanti teman-teman. Nah, terima kasih Ardhito. Saya selanjutnya mau ke Kang Yuke sama Mas Andra. Kang Yuke dulu, Kang. Mas Andra dulu. Siap. Gimana Mas? Rasanya Mas? Yoga lagi nonton video senam. Astaga. Canduka kan? Cowok lagi sih. Aduh. Mas, untuk A Night at the Orchestra kan setelah ada Pasar Rakyat, lalu kemudian ada 30 tahun dekade dari Mas Andra sendiri, apa persiapannya Mas? Apa ya flow? Ya persiapannya sih nunggu ditelepon latihan. Karena emang konsepnya udah pernah. Jadi ya aku pikir pasti nggak jauh-jauh dari itu. Jadi biasanya kita ngikut aja gitu. Oke. Yang semudah itu sih sebenarnya. Mungkin yang lebih agak beban ya nyanyi baru ini. Nah untuk menjalin chemistry-nya itu biasanya gimana Mas? Kalau misalnya kan Dewa sering banget kolaborasi dengan musisi lain gitu ya. Biasanya prosesnya tuh butuh waktu berapa lama atau apa yang dilakuin supaya oke, dapet nih, gue tau lo mau yang mana, lo harus tau mau ngikut mana. Biasanya sih kita latihan sekali sih udah dapet chemistry-nya. Biasanya mungkin latihan lagi sih sekali itu udah cukup di sini. Karena juga penyanyi yang bukan penyanyi yang tidak profesional tapi profesional semua jadi mereka bisa langsung klik sama kita. Yakin. Oke. Kalau Kang Yuga? Silakan dilanjut. Kang, harapannya gimana Kang Yuga? Saya mau nanya Kang Yuga dong, harapannya di A Night at the Orchestra ini, di Dewa 19 A Night at the Orchestra ini, apa harapan Yuga? Iya mudah-mudahan show-nya lancar ya. Habis show saya dapat jodoh istri baru lah. Astaga. Umur 25 tahun ya kalau bisa. Oke, single, jomblo. Mas Agung, gimana Mas? Apa harapannya Mas untuk A Night at the Orchestra? Harapannya bisa terus berlangsung tahunan kayak bulanan gitu ya. Yang penting ada terus bisa menggait penyanyi-penyanyi baru atau penyanyi-penyanyi yang udah ada kolaborasi lah. Udah gitu aja lah. Siap, bisa menginspirasi musisi-musisi lain juga gitu ya Mas Agung ya. Oke, Mas Aldo,
mau tanya pertiketan dan juga konsep A Night at the Orchestra nanti, Mas. Saya mau tanya sebenarnya kenapa sih pilihnya Surabaya, Solo, kota-kota lain juga nunggu loh, Mas? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir di sini. Sebenarnya A Night at the Orchestra ini idenya Mas Dhani. Jadi Redline itu tukang eksekusi idenya Mas Dhani. Jadi sebenarnya sumber masalahnya ada di sebelah sana. Jadi contoh 30 tahun Dewa 19 berkarya, idenya Mas Dhani, kita eksekusi. Setelah itu pesta rakyat, idenya Mas Dhani juga kita eksekusi. Nah waktu ini orkestra ini obrolan di rumah Mas Dhani yang tadi sudah Mas Dhani sampaikan juga ya, bahwa Mas Dhani ingin punya nuansa baru lah di permusikan di Indonesia, khususnya di Jakarta. Bahkan dulu Mas Dhani itu menantang saya untuk bikin di Balai Sarbini itu seminggu sekali. Akhirnya dengan pertimbangan-pertimbangan lain saya kasih masukan ke Mas Dhani, ini idealnya dibikin setahun sekian kali dulu sebelum seminggu sekali. Jadi idenya Mas Dhani dulu pengen setiap malam minggu di Jakarta itu orang bisa nonton orkestra. Nah, itu idenya. Nah mungkin nanti 2024, 2025 kali ya bisa. Kita edukasi dulu cara berpakaiannya, cara menontonnya, musiknya juga kita edukasi juga. Ini kan hal baru. Nah pertanyaan berikutnya, kenapa Surabaya dan Solo? Benar Mas Dhani tadi bilang kita punya perhitungan, kita ada data yang kita kolek sama ada beberapa dua di sana. Jadi begitu kita main di chapter 1 di Sarbini dan chapter 2 di Velodrome, Surabaya ini bersuara lah. Kok kotanya Dewa nggak ada orkestranya. Nah dari situlah kita coba tampung, akhirnya kita coba berhitung dengan tim-tim kreatif di Redline, akhirnya kita memutuskan untuk di Surabaya dan 2 hari. Itu alasannya, 2 ya, hari. Dan 2 hari itu karena memang di Surabaya itu tidak ada tempat yang proper untuk orkestra. Jadi kalau kita set up di Grand City ini, nanti kita set up ada tribun, sebelumnya nggak ada tribun di sana. Nah ini akan memakan kapasitas tempat, akhirnya cuma bisa 2.000 per hari. Nah ini pengalaman 30 tahun Dewa berkarya itu main 2 kali di Surabaya dengan kapasitas 3.500 lalu sold out. Nah jadi makanya kita bikin 2 hari untuk di Surabaya. Kalau Solo itu juga pengalaman di 30 tahun berkarya, kita memecahkan rekor konser indoor terbesar se-Jawa Tengah atau Jawa Timur ya. Ini datanya masih kita coba. Itu kemarin kita sampai 11.000 dengan Dewa di indoor. Bahkan di tenis indoor Istora pun juga nggak sebesar di Solo. Nah akhirnya kita dari pengalaman kemarin dan Pak Wali juga mengundang lagi, dan Solo ini punya sejarah bahwa Dewa pertama kali konser itu sebenarnya di Solo, bukan gitu ya Mas Dhani ya? Ngobrol lagi sibuk. Sibuk lagi. Pertama kali Dewa konser di Solo bukan Mas? Iya di Solo tahun 92 bulan September kalau nggak salah. Oktober. Beda versi Ari Lasso sama Ahmad Dhani untuk bulan itu. Begitu? Iya beda versi. Apa tuh? Beda. Konser di Solo tanggal bulan apa? Pertama kali. Oktober. Oh, Oktober. udah. Iya. Ya jadi pemilihan 2 kota itu berdasarkan itu semua data yang pengalaman kita 30 tahun kemarin, ada data-data dari sosial media juga yang kita tarik juga untuk permintaannya juga cukup tinggi. Tapi setelah itu chapter berikutnya akan berdiskusi. Kota-kota lain, Bandung minta, Medan, Banjarmasin minta tapi punya venue gitu. Itu yang permasalahannya di situ. Jadi sementara ini hanya kota-kota yang venue-nya menunjang aja. Termasuk menyulap Surabaya itu. Surabaya, Solo, Jakarta itu kota yang tepat lah untuk kita ya. Ya, ini mudah-mudahan dengan bantuan rekan media juga bisa menginspirasi para kepala daerah atau mungkin siapapun yang berkepentingan di sana membuat tempatnya venue ya, Mas ya. Karena supaya bisa orkestra ini ke banyak kota gitu ya. Betul. Oke, untuk tiket gimana Mas? Ya, tiket di Solo memang jauh lebih murah, bukan jauh lebih murah ya, lebih murah dibanding di Surabaya karena kapasitasnya besar. Ada mungkin di sini ya, ini bisa dilihat di sini di Surabaya
Surabaya start dari 1,3 sampai 1,6 di luar pajak pendapatan daerah. Kalau di Solo itu start dari 600.000 sampai 1,3 juta lah. Memang ini agak mahal karena berapa habis Mas Guntur yang dibawa besok ke Surabaya Solo? Untuk orkestranya 54 sama choir 20. Choir 20. Berarti ada 80, sekitar ada 75 orang di panggung ya. Serta panggungnya kita besar. Pasti jauh lebih besar, di Solo juga jauh lebih besar dibanding Surabaya. Dan sepertinya orkestra terbesar di Indonesia kayaknya ini. 84 orang ya, wow. Iya, tadi Mas Dani sempat membahas gedung kesenian Jakarta. Jadi menurut Mas Dani itu orkestra itu nyamannya ditonton di bawah 1.000 orang. Tapi ini di Solo ini 5.000 orang, 6.000 orang ya, kalau nggak salah. Itu makanya tadi Mas Guntur bilang orkestra terbesar. Dan sampai sekarang tiket masih bisa dibeli dong? Masih bisa dibeli, sudah 60%, masing-masing kota sudah 60%. Kemungkinan target kita di Lebaran ini sudah selesai ya untuk penjualan tiket. Oke, bisa langsung diklik dewatiket.id. Ya, di dewatiket.id ya, bisa dibeli di situ. Kalau izin pemakaian IP udah izin sama Mas Dani. Jadi harusnya itu nggak dibahas. Kita sebagai IO sudah membahas secara verbal sudah izin. Secara verbal Mas? Ya. Nggak tertulis? Belum. Masalah belakangan. Ya nanti tertulisnya lagi diurus sama manajernya Dewa. Oh gitu. Ya mungkin udah izin, ini forumnya juga udah izin. Etika moral terpenuhi. Oke, siap. Mas Aldo, ada yang mau disampaikan lagi? Udah, terima kasih. Oke, saya sebelum berikan kesempatan kepada rekan media terakhir ke ini, Mas, mungkin banyak juga yang mau nanya, tapi saya mewakili pemilihan musisi yang hadir, yang berkolaborasi di A Night at the Orchestra ini, pertimbangan tertentu atau berdasarkan apa, Mas? Kalau selama ada Dewa berarti ada Ari Lasso, Elo dan Firza. Oke. Ya, saya nggak tahu kenapa Elo dan Firza nggak berhalangan. Mungkin Elo sedang berlibur di Bali. Firza gimana? Elo di Cimahi, Mas. Lagi nyiapin takjil. Sedang ziarah wali, ke Wali. Oke. Iya. Komentarnya gimana gue? Ya mati lah gue mau ngomong apa. Oh ya bagus. Oke, ikut Mas. Masa gitu? Oke, nah untuk musisi yang lain berdasarkan apa, Mas? Berdasarkan hati. Nah, chapter 1, 2, Temulan, 1 ada, 2 nggak ada, 3, 4 diajak lagi itu kenapa? Ayo. Ngambek ya? Enggak, sorry. Ini bukan saya. Oh, Aldo. Paketan ya, Mas? Enggak, jadi memang ini waktu di chapter 2 itu kan kita coba ada apa ya, Reza Artamevia juga ya gitu. Jadi memang kita mau mengenalkan IP ini kan tadi Mas Dani udah bilang bahwa IP ini boleh dipakai oleh artis siapa aja, dan boleh sama siapapun, pokoknya yang penting izin ke Mas Dani kan gitu. Nah, kenapa kok ada Andi dan ada Ardito gitu ya? Nah ini memang ide ini yang kita mau bawa. Tadi udah ngobrol juga sama Andi. Din, di sini orkestra ya. Nah jadi kita mau mengenalkan bahwa orkestra ini nggak hanya Dewa aja nanti yang bermain. Nah, kita sudah mulai pelan-pelan sekarang. Suatu saat nggak pakai Dewa. Suatu saat nggak pakai Dewa. Musisi lain. Suatu saat nggak. Kalau saya bisa sebagai orkestrator, saya hadir karena orkestranya kan masih bernama Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra. Jadi bisa saja nanti suatu saat misalnya nih ya, Noah gitu, Noah bersama Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra. Bisa juga Night at the Orchestra, tapi bisa juga misalnya siapa saja, artis siapa saja gitu. Boleh ya, bisa. Oh, oke. Kalau pemilihan sih emang ada, udah pembahasan di rumah Mas Dhani, kita punya sekian nama, jadi nggak langsung ke Andin atau Ardito aja, ada sekian nama, akhirnya Mas Dhani, Mas kayaknya ini oke, yang ini apa iya, gue cocok sama ini, gue cocok sama ini gitu. Balik lagi ke Mas Dhani, kita hanya ngasih listing yang kita mau. Nggak semua cocok saya lah. Cocoknya cocok apa aja sih, Mas? Ngobrolnya, musiknya, ada yang nggak cocok. lagunya. Enggak. Ada yang nggak cocok emang, Mas?
Cuman satu paling. Wah. Yang lain mah cocok semua. Gak cocok tapi kan laris albumnya Mas. Oke, anyway. Jangan terus-teruskan. Loh, Karena gini loh. Nah, baru saya mau tanya Kak, pemilihan musisinya ini kan vokalis Dewan sebelumnya itu kan nggak cuma Mas Ari Lasso, nggak cuma Firza, nggak cuma Elo, yang lain-lain nggak diajak Mas? Lah iya, kan saya mau nanya yang selain itu nggak diajak kalau ada musisi yang pernah bekerja dengan Dewa. Benar, iya. Tuh, iya. Elah. Batal nggak sih foto kayak gini? Insya Allah ya, gimana Mas? Ya memang seperti kita juga melihat adanya ini ya, apa misalnya saya sih pengen kalau ada waktu ya, tapi kayaknya tahun ini nggak ada. Saya pengen sih juga pengen bikin Noah gitu dengan orkestrasi saya aransemen atau Padi dengan saya yang aransemen. Saya yakin pasti bagus. Saya yakin akan lebih mengangkat musiknya Padi lah, lebih ke ya. Musik Noah juga pasti beda tuh. Emang sekarang gimana Mas? Ya makanya aku nanya. Mancing-mancing terus ya. Loh, bukan. Sekarang ini melihatnya gimana? Begini loh, kalau Dewa 19 itu kan memang identik dengan orkestrasi kan. Misalnya di album Bintang 5. Oke. Romanticism kan ada orkestrasinya gitu. Nah, ya. Padi kan tidak identik dengan itu. Atau Noah pun juga tidak identik dengan orkestrasi. Jadi kalau misalnya Padi suatu saat bersama Dewa atau Sheila on Seven bukan Dewa, Sheila on Seven nanti bersama Ahmad Dhani berharmonik orkestra, nanti pasti ada sisi-sisi orkestrasi yang belum pernah ada kan di album mereka gitu. Oke. Akan menjadi experience yang beda ya Mas? Iya dong, dibanding cuman sama Once gitu kan nggak ada experience lain. Kan udah pernah gitu loh. Dan musiknya Padi, musiknya Sheila on Seven, musiknya Noah itu masih banyak kosongnya, celah-celah kosong untuk diisi ke orkestra. Benar nggak Mas Guntur? Iya. Betul Mas. Kalau Dewa Mas Guntur nggak bisa berani bilang enggak gitu. Berani. Kasih mic. Mas Dhani, kalau menurut saya ya, kedekatannya Mas Dhani dengan orkestra itu sudah terlihat dari album pertama. Itu di outro-nya lagu Bayang-Bayang. Itu walaupun dulu masih MIDI ya, cuma Mas Dhani pakai keyboard. Nah itu sampai menarik saya saya tertarik untuk ini kalau dinotasikan gimana ya. Nah, tapi bukan dengan Mas Dhani. Di album pertama. Di album pertama itu. Di album pertama niatnya udah ada, cuman belum ada kemampuan. Akhirnya dibutuhkan. Di album ke-5, Bintang 5 baru bisa Dewa 19 dengan iya selama Ari Lasso iya cuma biola aja. Di album ketiga ada Henry Lamiri waktu itu. Cita-citanya sih udah tinggi orkestra gitu, tapi baru kesampaian di album ke-5 Bintang 5 gitu. Oke. Jadi yang bikin sukses itu orkestranya Mas, yang bikin laris itu orkestranya, bukan Mas Dhaninya. Bukan. Tepuk tangan untuk narasumber kita di depan. Oke, selanjutnya saya akan persilakan rekan-rekan media yang mau bertanya, silakan angkat tangannya, sebutkan media dari mana, dan silakan pertanyaannya diusahakan dengan sangat ini kaitannya dengan event kita hari ini, yaitu konser A Night at ya di luar itu boleh lah, tapi tergantung persetujuan. Kalau nggak berjawab nggak apa-apa. Kita ulangi lagi, A Night at the Orchestra itu adalah sebuah IP yang diinspirasi dari albumnya Queen, Night at the Opera. Iya, A Night at the Opera ya, gitu ya. Makanya waktu di chapter 2 atau 1 Mas yang bawain Bohemian. Iya. Chapter 2 ya. Chapter 3, 4 pasti kita bawain terus. Bohemian Rhapsody itu lagu kita. Oh, karena inspired by albumnya Queen yang itu. Oke, siap. Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya, sebutkan medianya. Om Aldo boleh bantu nanti rekan-rekan yang mau bertanya. Ada? Ini pulang kita buka puasa. Jangan dong, tunggu dulu Mas. Sebentar, sabar, jangan buru-buru aja. Emang puasa. Aduh. Oke, Istri saya. nggak boleh bohong. Oke, silakan sebutkan
pertanyaannya bebas, pertanyaannya apapun. Tapi kalau misalnya yang ada kaitannya, tentunya harapan kami yang ada kaitannya dengan Night at the Orchestra. Kalau misalnya nggak ada kaitannya, kami akan minta persetujuan terlebih dahulu. Ayo, ini ragu-ragu nih, mau nanya tapi silakan sebutkan namanya. Mawar. Dari? Apa dari? Nama aku Malva, aku dari Inventory. Ucup. Iya. Aku mau nanya nih, kan tadi juga udah disebutin ya kalau orkestra ini hal yang baru kan di sini gitu. Jadi aku penasaran nih apa consideration-nya nih sebelum dari awal-awal Mas Dhani mau bikin Night at the Orchestra ini, consideration-nya apa aja agar bisa punya firasat nih kalau ini tuh bakal pecah banget gitu. Apalagi kan sekarang di tengah banyaknya konser yang jedak-jeduk, yang juprak-juprik gini, tapi Mas Dhani dan tim lebih milih buat mengadakan konser yang bertema orkestra ini kan hal yang baru. Nah, kenapa Mas Dhani merasa kayak ini tuh bisa populer, bisa banyak yang datang dan banyak yang minat nih? Apalagi kan kalau lihat dari chapter-chapter sebelumnya juga sukses tuh. Nah, itu consideration-nya apa aja? Karena kan ini sangat berbeda jauh ya dari minat mainstream market-nya. Terima kasih. Siap, terima kasih Mafa. Iya Mas, gila juga loh Mas. Ini kan lifestyle baru orang nonton konser dengan Kita bikin peradaban. Iya, bikin peradaban baru tuh nggak mudah. Apalagi membuat peradaban baru tanpa hutan ya, sulit. Kalau bikin infrastruktur pakai hutan gampang. Wah, Mas, izin solo udah keluar tadi. Udah. Ya. Jadi bikin peradaban itu lebih susah daripada bikin. Jadi peradaban itu kan ada hubungannya dengan ini ya, jiwa ya, membangun peradaban. Kalau infrastruktur kan membangun raga, ya kan? Nah, ini membangun jiwa. Bagaimana membangun peradaban Jakarta, terutama karena saya konsepnya awalnya di Jakarta ya. Tapi kalau daerah-daerah lain menyambut itu alhamdulillah. Jadi awalnya saya anggap Jakarta itu sebagai kota yang sudah cukup modern, harusnya udah punya lifestyle nonton musik orkestra. Karena salah satu syarat majunya sebuah bangsa itu ya masyarakatnya nonton orkestra gitu. Kalau belum nonton ya belum maju gitu. Oke, jadi kita mau melangkah maju dengan misinya Mas Dhani melalui budaya gitu. Iya, karena saya yakin Jakarta sudah siap sebenarnya, hanya belum ada yang memulai aja. Dan dari yang sebelumnya 2 chapter tanggapan Mas Dhani gimana? Sudah siap belum? Sudah sebenarnya kalau untuk event di GKJ gitu ya yang hanya 1.000 orang ya pasti siap banget sebenarnya. Cuman masalahnya bisa nggak itu dibuat sebulan sekali atau bahkan mungkin seminggu sekali. Kayak seperti kalau kita nonton play di New York atau di London itu tiap hari gitu nonton play itu tiap hari. Iya, sehari bisa 2 kali kadang-kadang. Itu udah kebutuhan jiwanya mereka gitu karena manusia ketika IQ-nya itu udah di atas 90 itu udah butuh yang namanya makanan jiwa. Jadi orkestra itu adalah makanan jiwa gitu. Oke, silakan jadikan ngerti nggak? teman-teman kita. Saya berusaha Mas. Ya. Bapak gimana? Ya. Oh iya, Bapak iya. Terjawab ya? Ya. Sip, itu kenapa mengusung konsep orkestra makanan jiwa. Oke, ada lagi? Silakan. Yang mau bertanya? Silakan Mas. Music for the soul. Makanan jiwa. Oke, sebutkan nama dan dari mana? Silakan. Halo, saya Vito dari Kumparan. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, soal Surabaya kan dibagi jadi 2 hari. Apakah komposisi repertoarnya itu akan sama di hari pertama dan kedua atau ada perbedaan? Itu yang pertama. Yang kedua, soal solo ini kan tadi kapasitasnya gede banget. Sedangkan Mas Dhani sendiri emang maunya kan kalau orkes tuh 1.000 orang doang. Kenapa akhirnya Mas Dhani setuju untuk ngadain di Solo yang sebesar itu? Terus yang terakhir, kan kayak kemarin pas pesta rakyat Yon Nugrus tuh sebenarnya lumayan mendapat atensi dari masyarakat ya. Kenapa kayak drummer lamanya Dewa tidak diajak? Kalau mau ngasih tahu kenapa vokalisnya juga cuma 3, boleh juga sih Mas. Wah. Nomor 1 tadi apa? Soal 1.000 orang. Oh iya. 2 harinya. Ya 2 hari
kita tuh punya berapa sebentar bukan Mas Guntur, kita sudah merekam berapa orkestra lagu? Orkestra kita sudah rekam. Hampir 60 Mas, sekitar 50. Iya, berarti kira-kira bisa berbeda. Kira-kira bisa berbeda, karena saya nggak suka ngulangin repertoar di tempat yang sama. Kemungkinan bisa repertoarnya beda, karena penyanyinya juga beda ya. Ya di Surabaya beda ya kan. Di Surabaya ada 2 hari tuh Mas Aldo. Andi ada 2, di hari pertama ada Aldo, hari kedua ada Andi. Dan mudah-mudahan penyanyinya mau juga, biasanya mau. Karena saya mau memang. Andi terlihat. Bukan kamu, penyanyinya Dewa maksudnya. Oh. Yang 3 biasanya mau, biasanya kalau diatur-atur gitu. Ini supaya nggak boring. Ini hari pertama hari langsung nyanyi lagu yang ini, hari kedua. Di Surabaya kan 2 hari. Oh ya, 2 hari. Berarti ya pasti tidak. Saya jamin tidak sama. Mungkin akan kita kasih listnya kepada penonton ya. Bahwa lagu ini di hari pertama hari langsung nyanyi lagu ini, hari kedua nyanyi lagu ini, bisa juga lagu ini. Saya jamin sih karena melihat kesiapan daripada orkestranya sudah pernah merekam 56 sampai 60 lagu, saya rasa itu bisa dua semuanya kita mainkan, tidak ada yang kita tidak mainkan. Terus sebenarnya saya lebih suka orkestra itu didengar tanpa melalui speaker. Jadi kenapa saya nggak suka audiens yang lebih besar, karena akhirnya orang mendengar orkestranya dari speaker kan, karena speaker. Padahal orkestra itu enak ditonton 500 orang langsung dengar suara gesekan daripada stringnya itu, karena itu beda dengar langsung sama dari speaker. Cuman Bapak Ado sebagai pemilik daripada Redline, dia memberikan sesuatu yang tidak bisa saya tolak. Apa itu Mas? Ada. Oke, ya, dan mungkin bisa saya tambahin untuk orkestra yang tanpa mikrofon itu gedungnya di Jakarta yang bisa baru cuma 1, yaitu ada ya di mana? Bukan di sekitar Kemayoran. Nah, itu memang dibangun untuk orkestra chamber. Bukan di Expo, ada satu gedung, kebetulan itu gereja sebenarnya gitu. Tapi itu memang dipersiapkan akustiknya tanpa mikrofon. Tapi bentuknya chamber gitu, jadi kayak teater gitu. Tapi kapasitasnya juga sangat kecil dan ternyata tidak disewakan untuk kebutuhan yang lain gitu. Oke. Untuk klasik. Untuk klasik benar. Itu speakernya juga sangat sedikit kecil sekali ya. Untuk klasik. Karena mudah-mudahan sih dengan ada di orkestra ini akan banyak tempat. Kalau itu di beberapa di situ ya jebol semua nanti. Oke, ada lagi pertanyaan yang belum terjawab? Yang ketiga ya? Oke, silakan Mas. Coba hubungi Tio, aduh, kita ajak. Kan nanyanya vokalis. Apa cuma Tio juga ditanyakan kok. Iya, dia tanya Tio. Iya ya. Vokalisnya udah banyak kebetulan. Ya. Udah banyak sekali. Lu nanya apa sih sebenarnya? Udah. Tadi jawabin. Udah. Oke, sip. Selanjutnya, silakan yang mau bertanya. Terima kasih Mas sudah bertanya. Ada lagi? Perlu kami informasikan bahwa setelah ini dengan sangat menyesal karena mengingat waktu untuk buka puasa mepet, jadi nggak ada doorstop. Jadi silakan manfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan pertanyaan. Apapun yang mau disampaikan, silakan. Ya. Ada? Aku mau buka puasa langsung sekarang? Belum ya? Oke? Sudah? Oke. Terakhir dari promotor, Mas Aldo, boleh bisa closing statement Mas? Ajakan buat teman-teman sebelum kita foto bareng. Mohon dikasih jalan dulu teman-teman yang di sana. Ya, terima kasih. Mungkin yang terakhir dari saya adalah
mohon doa karena ini juga di Surabaya ini 2 hari, persiapan akan sangat panjang. Mas Dhani juga ada agenda dulu setelah Lebaran. Semoga orkestra yang diinginkan sama Mas Dhani ini akan jadi reguler ke depannya gitu ya, untuk setahun mungkin 3 atau 4 kali atau 5 kali dalam 1 tahun. Ini memang 1920 Surabaya ini tantangan ya buat Redline sendiri, membuat orkestra di luar Jakarta 2 hari ini pasti akan menguras energi juga di kita. Kita mohon doa juga dari teman-teman, semoga kami bisa memberikan yang maksimal. Dan yang di Solo juga mungkin ini orkestra terbesar dengan 5.000 sampai 6.000 orang, dengan panggung juga yang lebih besar, dan ini tantangan yang berbeda lagi di kota berikutnya. Kami dari Redline Kreasindo mengucapkan terima kasih juga kepada Dewa 19 yang sudah mempercayakan IP ketiga setelah 30 tahun berkarya, Pesta Rakyat dan Nadatul Orkestra, dan masih ada 1 IP lagi yang akan dijalankan di bulan Juli yang belum bisa kita bicarakan sekarang. Ya, mungkin udah dengar juga ya, Mas Dhani punya 1 IP yang besar juga. Ya, kami mohon doa, dukungan, semoga acara di bulan Mei berjalan dengan baik. Sama terima kasih juga Mas Abi Bandin yang sudah bergabung di rangkaian IP-nya Mas Dhani. Semoga ini akan panjang ya kita ya. Mas Dhani sidang panjang ya. Ya mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman media, Mas Helmi Sugara yang sudah mensupport Redline terus. Teman-teman dari Dewa 19 juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.